Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya. Ini kisah Nabi Ibrahim. Allah mewahyukan kepada beliau, "Inni Allah ja'iluka, menjadikan kamu linnasi pada manusia imaman, qudwah fiddin, panutan dalam agama, jadi diikuti." Ya, memang Nabi Ibrahim ini panutan. Nabi kita aja awal dakwahnya itu ikut Nabi Ibrahim. Ya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Ya, di ayat itu. Ya. Millata abikum. Ya, artinya ini ayahnya orang Mekah semua. Nabi Ibrahim. Imama qudwa fiddin, qala wa min dzurriyyati. Ini Nabi Ibrahim mengharap anak-anaknya semuanya jadi qudwah. Ya. Auladi ij'al a'immah. Qala, dijawab oleh Allah, la yanalu ahdi bil imama adh-dhalimin. Yang zalim enggak jadi qudwah, karena anak-anak keturunan Nabi Ibrahim ada juga yang keluar dari Islam gitu ya. Jadi tidak semuanya. Yang kafir tidak. Kafirin minhum. Dalla ala annahu yanalu ghairu zalim. Ini ayat menunjukkan yang tidak zalim, artinya tidak kafir, jadi qudwah. Ya, jadi qudwah. Wa idz ja'alnal baita al-Ka'bah, ketika kami jadikan Ka'bah bait masabah linnas. Masabah itu orang mau ke situ terus, marja. Ya, marjaan. Yusibuna ilai min kulli janib. Orang pada berdatangan. Ya. Nah, kita sekarang ini mikirin kenapa kok ke Mekah agak repot, ya kan? Kalau negara lain kagak mikirin. Kok sekarang ke Cina susah? Alhamdulillah susah deh. Ya, kita agak mikir, nggak susah gitu. Ya, mau ke Amerika sekarang pemeriksaannya ketat. Dari dulu memang gua ngarepin begitu. Tapi kalau ke Mekah kan kita pikirin, ya kan sekarang ini kenapa kok ke Mekah? Jadi hampir semua umat Islam begitu. Ya, kita pikirin sekarang. Nggak kayak dulu gitu, kayak gampang gitu, agak-agak ini. Dipikir kalau negeri lain, enggak, kita nggak pikirin. Insya Allah kagak boleh ke sono. Malah bersyukur. Ya, masabah janib. Wa amna ma'manan, aman. Jadi orang ke Mekah itu aman. Ya, dari segala macam urusan. Sampai orang kafir aja tahu dulu sebelum datangnya Nabi, mereka orang musyrik tuh kalau dia menemukan pembunuh ayahnya di Mekah, dia nggak ngapa-ngapain. Dia tungguin sampai keluar Mekah dulu. Karena dia tahu negeri ini negeri aman, nggak boleh orang macam-macam. Ma'man minad dzulum, kedzaliman nggak ada, wal igharat, artinya igharat ini maknanya kayak rampok, bikin takut orang. Igharat al-waqi'ah bi ghairi, yang terjadi di selain Mekah. Kana rajul qatila abi fala yuhiju. Ada orang menemukan pembunuh ayahnya di Mekah ya. Dia tidak dicungkil enggak gitu loh. Maknanya tidak diapa-apain.
Wattakhadhu ayuhan nas min maqami Ibrahim. Nah, ini ada satu batu di Mekah itu maqam Ibrahim. Huwal hajar, ini adalah batu alladzi qama alai inda bina'il bait. Jadi batu itu yang diinjak Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Batunya kayak steker, naik turun. Ya, sesuai bangunan. Jadi kalau kan biasa lihat orang bangun rumah, biasa kan tambah tinggi. Kalau tinggi kan ada itunya, ada stekernya, ditambahin lagi. Kalau ini enggak, batu itu naik turun, naik sampai ke puncaknya, ya turun lagi, naik lagi. Nah itu sampai sekarang ada tuh di dekat Ka'bah. Ditaruh di tempat ada kaca tebal, kita bisa nginceng gitu, bisa dilihat. Nah di situ telapak kakinya Nabi Ibrahim, hajar maqam Ibrahim, yaitu huwal hajar alladzi qama alaihi, yaitu batu yang ditempati beliau berdiri inda bina'il bait, waktu bangun Ka'bah. Musolla, tempat sholat. Nah, jadi hadirin nanti insya Allah kalau kita ditakdirkan ke Mekah, biasanya habis tawaf kita sholat sunnah tawaf, kalau bisa pas di belakangnya maqam Ibrahim. Kalau bisa, kadang-kadang agak repot, memang banyak orang. Kalau nggak bisa ngepas, lempengannya aja, paham? Walaupun kita di belakang agak jauh, tapi lempengannya itu. Musola makana sholah biaya itu sholli khalfahu raka'atai tawaf, yaitu kamu sholat di belakangnya 2 rakaat tawaf. Wahia fi qiraah bi fathil kha, ya khobar. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ahida di sini ay amarna, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Amarnahuma ay bi antahira baitiya, untuk mensucikan rumahku yaitu Ka'bah. Jadi Allah menisbatkan Ka'bah itu rumahnya, ya, rumah Allah. Tapi bahasa rumah itu kalau kita kan kita tinggal di situ. Kalau masjid juga dinamakan Baitullah, artinya tempat di mana kita ingat Allah. Memang harus begitu. Yang namanya rumah itu kita berada di situ, kita ingat penghuninya siapa yang punya. Ya. Jadi Baitullah artinya rumah di mana kita ingat Allah di dalamnya. Ya kayak masjid di seluruh dunia. Ini yang namanya masjid, tidak usah kita masuk, kita lihat masjid kita ingat Allah. Iya kan? Coba ngelihat masjid, pasti memori kita itu adalah tempat di mana kita ingat Allah. Baitia minal ausan, karena Ka'bah ini maaf dulu dipenuhi berhala, dan ini dilakukan oleh Nabi akhirnya, ya, Tahira. Ya, jadi Nabi yang melaksanakan, walaupun perintahnya pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan memang dari dulu tidak ada berhala, cuman belakangan itu menjelang diutus Nabi ada satu orang namanya Amr ibnu Luhai. Ini dia pertama memasukkan patung Mekah, pedagang, dia jadi bawa patung-patung didagangin. Bagaimana biar laku, orang di promosi, ya, iklan. Kamu kalau mau dekat kepada Allah, kalau sholat taruh ini depan kamu. Memang dasar bodoh ya. Ya sebagian ngikut akhirnya. Itu. Al-Quran. Kenapa menyembah berhala? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tuh, ada di Quran. Kenapa kamu nyembah berhala? Iya, kita nyembah ini berhala biar kita dekat kepada Allah. Karena dia anggap patung itu wasilahnya, perantara. Ya, perantara.
Lit-taifin, bagi yang tawaf, wal akifin, yang iktikaf, mukimin fi, war ruka'is sujud, yang solat, karena solat itu ada ruku sujudnya, jam'u raki' sajid, ay al musallin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Nah, ini artinya doa Nabi Ibrahim buat Mekah. Ya Allah, jadikanlah ini negeri baladan amina, za amnin, yang memiliki keamanan. Amanlah, lawannya takut. Jadi insya Allah orang di Mekah itu tidak ada kekhawatiran dari segala aspek, termasuk bencana alam. Di Mekah itu tidak ada gempa sama sekali, ya, aman, tidak ada gempa, ya, dan lain-lainnya, ya, artinya yang mengkhawatirkan. Itu dari segi fenomena alamnya. Dari segi manusianya, ya, jadi di Mekah tidak ada orang, maaf, yang punya rencana jahat aja dicatat. Kalau kita di negeri lain, kalau baru rencana belum dicatat, nanti dilakuin baru dicatat. Khusus Mekah ada ayatnya, wa may yurid fihi bi ilhad nuzikhu min adzabin alim. Ini irada kan baru rencana. Siapa orang yang menginginkan ilhad, artinya perbuatan salah apa aja, bentuk dosa, azab pedih, berarti baru keinginan sudah diazab. Kalau di selain Mekah tidak, ya. Ada kita nih di luar kayak ya di Jakarta, di mana kayak ada di hati kayak keinginan gitu, mau melakukan satu bentuk kedoliman, ya, atau dosa, tapi kita belum melakuin, belum ditulis. Malah kalau ada riwayat orang kalau berdosa nih, itu malaikat tidak langsung nyatet, ditungguin jam. Kita nggak tahu 6 jam ini jam kita apa jam apa nih, ya. Jadi nggak langsung ditulis, ditungguin. Mungkin dia mau taubat kali. Kalau dia taubat, tidak jadi ditulis, ya, itu. Tapi kalau di Mekah, ingat, hati-hati, ya. Makanya kita ke Mekah jangan hanya mikirin manasik, hati kita pikirin, jaga itu hati, ya. Jadikan negeri ini aman. Amna. Wa qad ajaballahu du'aah. Allah kabulkan doa beliau, faja'alahu haraman. Maka dijadikan tanah haram. Jadi banyak perkara-perkara diantaranya la yasbiqu bihi dam insan, tidak boleh orang menumpahkan darah di situ. Wa la yadlimi bihi ahad, tidak didolimi orangnya. Wala yusadu saida, tidak boleh kita berburu kayak di kampung lain. Ya, di Mekah banyak merpati tapi nggak boleh ditangkap. Kayak kita kalau di tempat lain boleh, mau merpati mau apa segala. Wala yuhtalla khala, tidak boleh kita cabut rumputnya, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Lanjut lagi, warzuk ahlahu minas samarat, beri rizki penduduk Mekah rizki dari buah-buahan. Nah, ini buah-buahan, ya, tapi di Mekah semua, bukan hanya buah-buahan, ya. Di Mekah artinya kita kalau urusan makanan, Mekah itu, ya, Mekah Madinah satu paket. Semuanya bagus-bagus, istimewa. Ya, makanannya, nasinya aja macam-macam. Ada nasi mandi, nasi bukhori, nasi segala. Sekarang sudah mulai juga sih di Indonesia. Tapi itu kan di Mekah macam-macam. Buah-buahan jangan tanya udah. Segala macam buah-buahan ada terus. Tidak putus. Ya. Semua ada. Bahkan yang kita selera, terasi aja ada kok. Terasi, telur ayam kampung ada.
Semua pete, apalagi itu jengkol, semua model makanan. Apalagi di Makkah itu ada pasar orang situ, orang Indonesia udah jual apa aja ada. Jadi artinya segala selera kita, ya, dengan mudah dibawa ke sana. Ya. Wa qad fa'ala binaqli Thaif minasyam. Nah ini. Jadi Nabi Ibrahim berdoa supaya penduduknya diberi rezeki buah-buahan. Ini buah-buahan Mekah dari mana? Dari Thaif. Thaif itu di pinggiran Mekah, pinggir Mekah. Katanya itu tanah Thaif yang kering, tandus, ditukar sama Allah sama Syam. Syam itu terkenal subur. Jadi kayak kue lapis gitu. Ya. Jadi tanah ini dipindah ke dekat Mekah, yang Mekah tadi dipindah ke sana. Makanya di Syam ada satu tempat kering, kanan kirinya subur, yang di situ doang kering. Itu pertukaran. Ya Allah Maha Kuasa, artinya sebidang tanah itu ditukar. Jadi buah-buahan Mekah itu kebanyakan dari Thaif. Anggurnya, ya Allah, itu pohon anggur kagak ada daun kelihatan, ya, buah anggur semua, ya, jeruknya juga begitu. Subhanallah. Sekarang sudah mulai sih ada gitu kayak bibit-bibit, tapi ya itulah. Kalau ini dari dulu, dari sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Kalau kita kan mungkin baru satu lah, ada satu dua, kadang-kadang ada ahli tanaman gitu, ada bibit pohon jeruk. Itu buahnya Masya Allah gitu, nggak tahu dikasih pupuk apa gitu. Kalau di Thaif dari dulu melimpah, mencukupi lagi, ya, hasil dari Thaif itu mencukupi penduduk Mekah dan pendatang. Kita aja yang datang nggak bilang ada kehabisan gitu, nggak ada. Ya memang ini doa yang lain. Karena afqal lazar api walama, itu tanah tidak ada, kering, tidak ada tanaman, tidak ada air. Tapi itu dipindah ke Syam. Lahan yang di Syam dipindah ke Mekah, itu tidak masuk kota Mekah, ya, di pinggirannya. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan kasih rizki man amana minhum billah, yang beriman saja kepada Allah kasih rizki, dan yang beriman kepada yaumil akhir badal min ahli wa khassahum. Tapi Allah tidak, semua dikasih oleh Allah. Doa lahum muwafaqan liqouli la yanalu ahli dzalimin. Ya, karena di sini Allah mengatakan yang zalim saya enggak jadikan imam. Qala ta'ala wa arzuq man kafara, yang kafir juga saya kasih rizki. Ya kan, kita lihat Mekah sebelum Nabi diutus penuh dengan orang kafir. Orang kafir juga waktu itu mendapatkan buah-buahan dari Thaif. Malah Nabi waktu pergi dakwah ke Thaif, beliau masuk ke kebun. Yang punya kebun itu orang Mekah, ya, Utbah bin Rabi'ah. Yang punya kebun di Thaif, yang punya orang Mekah. Berarti pasti hasilnya dibawa ke Mekah. Makanya di sini Allah mengatakan yang kafir juga saya kasih. Sekadar di dunia, dia senang-senang di dunia. Ya, qala ta'ala warzuq kafar fa umatti'uhu, saya bikin mereka senang, bitasdid wa takhfif. Ya, umati, ya. Ya. Ya, famtiatu bid dunia, saya artinya bikin senang dia di dunia. Abil rizq qalilan tuh. Fa umatti'uhu qalilan, saya bikin dia senang sedikit. Artinya temponya sedikit. Dan ya menunya juga. Makanya orang tuh tidak bisa makan banyak. Tidak bisa makan banyak. Kita dikasih rezeki di dunia sini sedikit.
Katanya nanti di surga orang makan terus, tapi nggak begah kayak kita. Di dunia kan kita makan, ini udah nggak bisa lagi. Kayak sepiring tuh, syukur-syukur bisa nambah sekarang. Kagak udah, nggak mampu udah kita. Ya. Di surga orang makan terus, ya, layak taun, tidak putus. Tapi bagi makan itu katanya makanan tidak dibawa ke toilet, tidak ada. Jadi cuman ada keringat nyaman. Kan ada keringat gak enak kita, keringat ini. Kalau ini keringatnya kita keringat kayak enak gitu. Tahu-tahu perut kosong lagi, makan lagi, kosong lagi, makan lagi, kosong lagi. Terus makannya. Nah ini nih. Jadi kita di dunia ini rezekinya ada batasnya, Sob. Kita nggak bisa melewati menu kita. Ya, jamaah menu ya, benar menu dia. Dia artinya ukuran makan kita nggak bisa, nggak kuat lebih. Segitu udah. Insya Allah punya duit triliunan. Makannya cuma sepiring doang. Sepiring. Malah banyakan yang miskin ya. Kita kalau ukur-ukur artinya makanannya yang itu tuh pengangguran tuh banyakan dia. Ya saya sih nggak bisa mengukur melulu, cuman kadang-kadang acara maulid deh paling tidak. Coba lihat tuh, yang miskin-miskin nengok dikit nampan udah habis. Yang kaya-kaya masih separuh belum. Gak tahu apa penyakitan apa bagaimana, kita nggak paham. Iya benar. Ya kan artinya dibagikan menunya segitu senampan. Malah yang miskin udah habis masih ngeliat nampan sebelah. Ya ilaha illallah. Masih bisa masuk lagi. Yang kaya udah kagak mampu udah. Yang nampannya jadi agak habis. Nah ini ya, kalau nanti di surga makanan tidak putus, orang makan terus, nggak ada bilang kayak kita begah kekenyangan gitu, nggak ada. Ya kuasanya Allah. Jadi dia senang terus. Jadi makanan tuh nikmat terus. Kalau di dunia kan kita jujur, kadang kita makan nggak nikmat, nggak ada rasanya, nggak rasa ini, malah rasa aduh terpaksa gitu. Ya, tidak semuanya nyaman. Banyak sekarang orang ini makan terpaksa sih. Kita artinya gara-gara ini, soalnya kalau nggak makan menjadi ini. Iya bener. Maunya mah kagak makan deh, enakan nggak makan. Cuman perut melilit. Subhanallah. Jadi dikasih sementara doang di dunia, sedikit. Muddata hayatihi, selama hidupnya. Summa atarruhu, summa kemudian saya kembalikan uljihu fil akhirah ila adzabin nar. Ini orang kafir. Kemudian saya kembalikan mereka kepada azab, ya, azab neraka. Fala yajiduna anha, fala yajidu anha mahiso. Tidak ada lagi tempat berlari, nggak bisa lolos. Ya, orang kafir nanti tidak bisa lolos dari api neraka. Wa bi'sal masir, neraka paling jeleknya tempat kembali, al marja'iyah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Nah ini kisah. Jadi Nabi Ibrahim ini hakikatnya tidak membangun Ka'bah dari pondasi. Karena pondasi udah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, bahkan sebelum Nabi Adam turun ke dunia. Ya. Itu pondasi Ka'bah sudah ada. Kok bisa ada pondasi Ka'bah? Ya bangunan Ka'bah cuman hilang, termakan waktu. Nah, nanti Nabi Ibrahim ke Mekah lagi. Makanya subhanallah ada hikmahnya ya. Kenapa kok Nabi Ibrahim disuruh pergi ke Mekah? Di Mekah nggak ada orang waktu itu, nggak ada. Ya Allah Maha tahu bahwa disitulah Ka'bah yang dibangun oleh malaikat. Kok bisa ada Ka'bah dibangun malaikat? Itu waktu Nabi Adam belum diciptakan ya.
baru rencana Allah dia sodorkan ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ada rencana menjadikan di bumi khalifah, manusia yang akan mengatur dunia, menegakkan hukum yang saya terapkan. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, untuk apa ya Allah kau ciptakan makhluk yang bikin rusak aja, ribut, ya, wa yasfiku dima, menumpahkan darah, ya. Wa nahnu, sedangkan kami malaikat, nusabbihu, sudah bertasbih. Itu Allah murka, marah, karena rencananya maaf disekat oleh malaikat. Malaikat ketika melihat kemarahan Allah, dia keliling arsy, keliling singgasana simbol kekuasaan Allah, sambil bertasbih, sambil beristighfar, sampai Allah redah marahnya, ya, keliling. Setelah itu Allah perintahkan, sekarang kamu bangun bangunan di permukaan bumi. Nanti kalau saya sudah ciptakan manusia, ada yang bikin marah saya, dia keliling di situ, marah saya jadi rendah. Ya. Memang benar sih. Maaf ya. Kadang ada orang bininya marah luar biasa. Gimana caranya? Akhirnya keliling rumah dari pintu depan. Ya. Maafin nanti ke pintu belakang, jendela, muter, akhirnya istrinya di dalam lemes juga akhirnya. Tuh, artinya keliling. Jadi setiap sudut dia meminta maaf. Nah, itu hikmahnya kita keliling Ka'bah itu, ya, sambil berzikir, beristighfar, Rabbighfir warham wa taqabbal, terus. Itu nanti marahnya Allah reda. Ya, karena asal muasalnya dari situ. Makanya Allah suruh malaikat bikin. Kan manusia belum dibikin, kan? Manusia belum diciptakan. Nah, nanti kalau udah diciptakan, ada yang bikin marah Allah, kalau keliling itu Ka'bah, Allah jadi redah marahnya. Nah, ini sekarang Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah. Ya, idyarfa'ul qawaid. Ya. Wadkur, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat asis al-judur, jidarnya, temboknya, minal bait, ya, ya beni muta'alliq yarfa. Wa Ismail, dan juga ikut membangun anaknya Ismail, atau ala Ibrahim yaqulan Rabbana taqabbal minna bibina. Ya, ini subhanallah. Walaupun itu perintah Allah, tetap minta biar diterima. Kayak sholat kan perintah Allah, kenapa kita masih minta biar diterima? Ya memang begitu. Takutnya ada kurang, ada apa. Semua perintah Allah, termasuk kurban perintah Allah, puasa. Kenapa ujungnya kita minta taqabbal ya Allah, terima ini amalan. Nah, ini ada panutannya. Yang merintah bangun Ka'bah Allah. Ya, kalau kita pikir kenapa pakai minta diterima lagi, ya diterimalah karena dia yang nyuruh, tidak. Memang itu. Ini karena ini satu bentuk amal. Binaya innaka antas sami lil qaul, karena engkau maha mendengar ucapan. Ya, ucapan kita semua didengar oleh Allah. Ali, maha mengetahui bil fi'il, yang kita lakukan. Rabbana waja'alna muslimain. Nah, ini. Jadi Nabi Ibrahim itu muslim, beragama Islam. Ya. Nah, arti muslim itu tunduk. Orang yang tunduk kepada Allah, tidak menentang. Kafir itu artinya melawan. Jadi dia menentang Allah. Nah, itulah arti kafir. Ya. Jadi di saat orang menentang satu perintah, ya berarti dia masuk ke level kafir, menentang. Ya. Makanya kita juga berharap tidak menyentuh itu larangan. Banyak larangan kita serempet deh istilahnya. Tapi jangan kita ngelawan
Oh enggak, enggak. Artinya boleh, nggak ada yang boleh larang saya. Itu kan melawan namanya. Kita harus mengakui kita salah. Paling tidak tuh. Banyak sekarang perkara kayak riba di sekarang nih. Jangan bilang udah enggak deh. Nah, itu riba zaman Nabi, sekarang riba nggak ada. Tetap kita akui kita salah kalau memang seandainya jadi. Tuh. Jangan kita ngelawan. Karena kalau ngelawan masuk ke level kafir. Menentang. Ya, mau apa? Kayak sholat. Ada orang nggak sholat, tapi jangan ngelawan, jangan mengatakan sholat tidak wajib lah, tidak. Kita harus akui. Kenapa nggak sholat? Iya saya akui sholat wajib, cuman ini aja kayaknya lagi males aja kali ini. Iya. Ini tetap bersalah, berdosa, tapi tidak masuk ke level kafir karena dia tidak melawan, mengakui. Atau kesalahan lain, ada mungkin orang berzina. Kenapa berzina? Ya iya tahu kita haram, tapi gimana? Nggak kuat, nggak nahan. Ya, itu. Jadi dosa tapi tidak kafir. Kalau yang berzina ini hak asasi, lagi. Tidak ada, nggak ada yang boleh ngelarang saya. Saya sama-sama mau kok, sama-sama senang. Ini banyak omongan nih. Kenapa dilarang? Kan sama-sama suka. Kafir itu omongan. Kafir. Omongan kafir begitu. Namanya tidak mungkot, tidak tunduk. Berarti tidak Islam. Kalau tidak Islam kafir, apalagi bahasanya. Ini nih ada lagi omongan nih. Nggak boleh kita bilang kafir sama yang bukan Islam. Terus ngomong apa toil? Apa bahasa kita ke mereka? Ya kan ada kan bahasa. Nggak boleh kepada yang non Islam. Nggak boleh kita ngomong kafir. Terus apa? Sampai sekarang gue belum nemu di bahasanya nih. Ya, yang jelas yang bukan Islam kafir. Udah gitu aja. Bahkan mungkin di kalangan agama mereka juga begitu. Sekarang yang maaf nih orang Kristen, yang nggak masuk Kristen bagi dia kafir. Kan gitu kan? Ya masing-masing golongan begitu. Kullu hizbin bima ladaihin farihun. Sami alim. Waja'alna muslimain mungkot laka padamu. Waja'al min dzurriyyatina auladina ummah. Jadikan juga dari anak keturunan kita ummah jamaah yang banyak muslimah, muslim laka. Min litab'id, berarti tidak semuanya anak Nabi Ibrahim itu muslim. Ya termasuk orang Makkah turunannya Nabi Ibrahim. Kan ada yang kafir, kan ada yang ngelawan Nabi juga. Ya. Lawan Nabi juga termasuk kan nasab pamannya Nabi Abu Lahab. Ya, kan? Bayangin, Abu Lahab sama ayah Nabi saudara. Termasuk yang menentang Nabi. Berarti ada yang tidak Islam, anak-anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Min litid atabihi litaqaddumi qawlu la yanalu ahdi dzalimin. Jadi tidak jadi panutan anak-anak Nabi Ibrahim yang zalim. Berarti yang tidak zalim jadi panutan. Ya. Jadi panutan. Jadi kalau ada dari anak-anak keturunan Nabi Ibrahim, ya termasuk Nabi dan maaf mungkin anak keturunannya juga, kalau dia tidak zalim, insya Allah jadi panutan. Udah gitu aja. Ya. Wa arina alimna manasikana. Manasik itu perjalanan hidup, perjalanan manusia, perjalanan hidup kami. Dan memang benar amalan haji itu kalau kita amati sejarahnya Nabi Ibrahim. Berarti kalau kita haji ingat Nabi Ibrahim. Kayak melempar jumroh itu cerita waktu beliau bawa anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Ya sa'i waktu istrinya Siti Hajar
ya, lari-lari nyari air 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa Marwah. Ya, jadi kalau kita lihat tuh amalan-amalan haji kebanyakan kembali ke perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya gitu. Nah, wa arina manasik masyara'i ibaratina. Aw hajjana, hajinya haji. Sampai amalan haji kan begitu sampai sekarang. Wa tuba alaina, dan beri kami taubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.